saya punya tiket 2 ya, hangus dan gelangnya nggak ada, udah di scan, saya nggak bisa masuk ya. Panitianya nggak tahu, yang ada bisa kita temui cuma pihak keamanan. Siapa yang kemarin nonton meriahnya konser Coldplay? Ya, dibalik kemeriahan konser Coldplay kemarin pada tanggal 15 November, ternyata ada sebuah kasus besar, yaitu penipuan tiket konser Coldplay yang dilakukan oleh seorang perempuan masih muda dan katanya masih umur 18 tahun dengan kerugian sebesar 15 miliar rupiah. Anjir, bayangin anak umur 18 tahun nipu orang banyak dengan kerugian sebesar itu. Kasus ini pun diumumkan oleh sebuah akun Twitter bernama Toko Parmo dengan narasi bahwa wanita yang bernama Gisa Deborah Aritonang sebagai penipu tiket bayangan konser Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Dan salah satu sumber mengatakan bahwa uang hasil menipu tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda agar tidak dapat disita dan tidak dapat dikembalikan. Sumpah ya, aku kira fansnya BMTH itu adalah fans yang paling ngenes untuk konser Jakarta tahun ini. Soalnya hari pertama kan cuma setengah doang konsernya, dan hari kedua pun batal total. Tapi ternyata aku salah guys. Soalnya fansnya BMTH kan walaupun gak jadi nonton kan, tapi uangnya langsung di refund kan. Walaupun udah jauh-jauh dari Jakarta tapi batal konser, oke, itu sedih juga. Tapi ternyata ada yang lebih ngenes. Yang lebih ngenes itu para fansnya Coldplay. Kamu tahu apa? Aku buka TikTok dari pagi, terus buka juga Instagram. Temen aku banyak banget yang kena tipu. Padahal udah pada di Jakarta nih, udah tinggal nonton nih hari ini. Terus ternyata sampai Jakarta baru tahu kalau kena tipu. Gila, parah. Terus lebih mencengangkan lagi, ternyata yang nipu itu anak umur 18 tahun. Terus dia udah nilep 15 miliar. Kayak, itu gede anjir. Umur 18 tahun bisa nilep 15 miliar, itu gimana ceritanya? Tapi ini dari 3 temanku, ini pun tesnya beda-beda. Jadi ada yang ditilep 2 tiket 15 juta, itu yang anak 15 miliar itu. Terus ada yang ditilep sama kayak akun calo gitu, 16 juta 400. Terus tadi di grup WA juga ada yang kena tilep. Padahal itu grup Coldplay loh, kayak ih gila sih, punya hati gak sih? Terus udah pakai materai, udah pakai surat perjanjian, udah apa, udah pakai KTP, itu kan kayak udah meyakinkan banget kan ya. Soalnya aku juga dulu Blackpink juga gitu, dan ada, alhamdulillah tuh ada gitu loh. Kok ini kan kayak udah ada semuanya, terus ada juga yang udah ketemu sama orangnya tapi ternyata orangnya bego-begoin gitu loh, kayak ih gak ngerti deh. Berkah deh hidup kalian, moga yang uangnya kena tilep atau belum dapat tiketnya moga segera dibantu. Gimana nih kalian yang nonton konser Coldplay semalam? Seru nggak? Ya beruntunglah kalian yang bisa nonton konser Coldplay dengan nyaman. Baca-baca di Twitter banyak juga nih yang ngeluh soal pengalamannya nonton konser Coldplay di GBK semalam. Dan ada juga nih salah satu kasus yang justru malah kena tipu sama penjual tiket. Penipuan tiket konser Coldplay ini dilakuin sama remaja perempuan berinisial GDA. Dari hasil penipuannya ini, dia berhasil ngantongin duit 15 miliar. Ya, kalian nggak salah dengar, ada remaja perempuan yang udah jago nipu sampai berhasil ngantongin duit 15 miliar rupiah. Modusnya dengan merotasi 100 tiket seakan-akan dia punya 8.000 tiket. Nah, si penipu ini tuh nggak langsung jual ke perorangan, tapi dia punya kayak semacam reseller gitu yang tergabung dalam grup WhatsApp. Jadi kebayang dong sebanyak apa orang-orang yang ditipunya, dan pihak reseller pun juga ikut kena maki dari pembeli yang kena tipu. Nah, terus gimana? Kira-kira uangnya bakal balik nggak sih? Kebetulan ini bukan kali pertamanya menipu. GDA udah punya sindikat penipuan. Sebelumnya dia juga menipu di salah satu konser K-pop. Dia seakan udah paham alurnya. Duit 15 miliar itu dipindahkan ke salah satu bank yang ada di Belanda. Jadi nggak bisa disita ataupun dikembalikan. Tapi beredar video bahwa ayah kandungnya sendiri bakal ngegantiin semua kerugian materi maksimal di tanggal 15 kemarin. Nah gimana tuh? Kira-kira udah balik belum ya? Semoga aja nggak ada kekacauan ataupun penipuan di konser-konser lainnya ya. Hidup lagi capek-capeknya ternyata ada penipuan gitu kan dilakukan oleh anak kecil nih, kayaknya umurnya masih 20 tahunan gue yakin gitu kan, Gisa Deborah. Total kerugiannya itu kurang lebih sampai 15 miliar dan sampai saat ini baru ada 73 orang yang melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Untuk update-annya sendiri ini udah ketemu sama bapaknya si Gisa gitu kan, dan ini gue tahu banget daerah ini di Ben Hill. Jujur gue gak bisa komentar banyak-banyak ya, karena menurut gue hal-hal kayak gini itu tuh kita gak bisa berharap uang kita kembali, karena penipuan yang seperti
tapi ini itu udah sering banget terjadi dan ujung-ujungnya adalah itu korbannya merelakan duitnya. Udahlah kasusnya gue lihat pakai berdata gitu kan, terus juga gue lihat itu para pelakunya gitu kan berserta dengan bapaknya kayak ngerasa nggak bersalah, bahkan minta waktu tambahan. Percayalah sama gue, mereka nggak akan mau ganti. Orang-orang kayak gitu lebih milih untuk masuk ke dalam penjara gitu kan dan pasang badan daripada mereka itu harus mengembalikan duitnya. Karena kayak belajar dari yang udah-udah nih ya, mereka itu lebih memilih untuk masuk penjara gitu kan, ya kurang lebih kayak kurang dari setahun lah ya gitu kan. Terus abis itu bisa mendapatkan duit sebanyak 15M. Dan denger-dengar ternyata si Giska ini juga melakukan penipuan Erastur. Dan yang terakhir gue cuma bisa bilang good luck buat para korban gitu kan. Semoga ini pelakunya cepet-cepet tobat deh ya. Ya tapi gue rasa dia gak akan tobat-tobat sih. Semoga kedepannya tidak lagi ada orang yang tertipu kasus yang seperti ini. Please banget kalau misalnya pengen beli tiket konser kayak gitu, minimal DP aja tapi jangan lebih dari 500.000. Dan juga kalian jangan berharap banyak kalau misalnya beli calo. Segitu aja dari gue. Peace, love, and galau. Scammer tiket konser Coldplay yang ngeraup keuntungan sampai 15 miliar. Jadi si scammer ini ngerotasi tiket yang dia punya sampai jadi 8.000 tiket. Yang sebenarnya dia tuh cuma punya 100 tiket, tapi dia ini ngeiming-imingi si pembeli yang mau beli tiket Coldplay ini. Dan kabarnya duit 15 miliar itu udah dipindahin ke bank di negara Belanda biar nggak bisa disita atau nggak bisa dikembaliin lagi. Dan nggak mungkin banget dia ngelakuin hal ini cuma sendiri. Pasti tuh ada orang dalam yang ngebantuin dia. Bayangin dia 100 tiket dapat dari mana guys kalau bukan dari orang dalam. Dan kemarin banyak banget yang nggak bisa masuk karena mereka kehabisan tiket fisik yang berbentuk gelang. Padahal mereka ini udah beli secara resmi di website yang udah disediakan. Jadi mereka ini ditahan karena tiket gelangnya itu habis. Seharusnya yang disalahin itu dari pihak promotor dong. Kenapa tiketnya bisa habis duluan padahal banyak yang belum tukar tiket. Dan ini bukan salah pembeli, apa pembeli yang dirugikan gitu loh. Nah guys, kalian tahu nggak sih sama kasus yang baru viral ini? Menurut sumber yang beredar, Mbak G ini menipu dengan membuat tiket bayangan sebanyak 8.000 dan membuat kerugian sebesar 15 miliar. Banyak banget ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa uang itu sudah dipindahkan ke bank di negara Belanda. Kira-kira bank mana ya yang digunakan Mbak G ini untuk menyimpan uangnya? Yuk cari tahu lebih lanjut. Dua bank terbesar yang ada di Belanda nih. Yang pertama, Inbank. Inbank merupakan salah satu bank terbesar di Belanda dengan total aset sekitar 1,1 triliun euro pada tahun 2020 nih. Keuntungan dari Inbank ini diantaranya memiliki jaringan global yang luas dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti perbankan retail, perbankan korporat, dan asuransi. Yang kedua ada ABN AMRO Bank. ABN AMRO Bank merupakan bank terbesar kedua di Belanda dengan total aset sekitar 405 miliar euro pada tahun 2020. Keuntungan dari ABN AMRO Bank ini diantaranya memiliki fokus terhadap perbankan korporat dan investasi serta memiliki jaringan global yang luas. Nah, tadi itu merupakan penjelasan singkat dari dua bank terbesar di Belanda. Kira-kira Mbak G nyimpen uangnya di bank yang mana ya? Yang tahu bisa langsung komen. Bye-bye! Saya punya tiket 2 ya, hangus. Dan gelangnya nggak ada, udah di-scan. Saya nggak bisa masuk. Ya, panitianya nggak tahu, yang ada bisa kita temui cuma pihak keamanan sama pihak kepolisian. Ya, saya tidak bertemu dengan panitianya dan saya tidak mendapatkan gelangnya. Itu ya, sudah di-scan tapi saya tidak bisa masuk. Oke? Nih, nonton cosplaynya dari mana aja bisa. Ya, saya udah beli tiket 2 nih. Ya, udah berapa bulannya lalu saya beli tiket. Saya cari-cari panitianya nggak nemu. Ya, buat mas-mas panitia cosplay. Nih ya, saya ibu-ibu. Bilang bangsat. Iya. Nih Mbak, ayo Mbak. Saya 10.000 lebih nih. Bangsat emang. Ya, panitia cosplay ya, nipu orang ya. Nih ya, tiket orang udah berapa kali ya aku udah tua, udah ibu-ibu ya, mondar mandir dari pintu berapa ya. Kemana lu pada? Ya? Ajar lu.